dan dipakai sama Ahmad Dhani. Sesungguhnya cinta yang dicinta dan sang cinta yang mencintai, yang dicintai dan cinta itu sendiri adalah satu. Jadi dia kene gitu. Kalau misalkan saya ke sini bawa teman kampus saya, kuliah saya, itu saya tuh kuliah sambil tiap hari tuh nge-SMS-in teman-teman saya supaya bunuh saya gitu. Enggak, barusan tuh saya khawatir bahwa ini tuh banyak yang ngehuleng gitu. Lanjut aja ya. Nah, jadi sampai tadi Al-Farabi. Jadi Al-Farabi itu pada akhirnya juga walaupun dia adalah orang yang memberikan jawaban tuntas atas polemik kenabian dalam dunia filsafat, tapi dia akhirnya memunculkan masalah yang lebih besar lagi. Ketika dia Ketika dia kemudian menerjemahkan emanasi yang tadi itu. Emanasi eman makan nasi gitu. Jadi emanasi itu adalah khas filsafat paripatetik gitu. Filsafat khas neoplatonik yang ada di dunia Islam itu kan disebutnya paripatetik gitu. Nah, filsafat paripatetik itu khas membahas bahwa Tuhan itu Tuhan yang esa, bagaimana ceritanya menghasilkan sesuatu yang banyak gitu. Nah, kemudian Al-Farabi itu menjelaskan dalam emanasi 10 langkah gitu. Emanasi 10 langkah itu bagaimana? Jadi Tuhan yang Maha Tunggal, yang Maha Esa itu berpikir. Karena berpikir maka dia menciptakan semesta. Jadi pikiran dari sesuatu yang esa bisa saja menciptakan segala sesuatu yang jamak gitu. Tetapi dia pikirannya itu bukan membahas tentang sesuatu yang jamak. Dia yang esa itu hanya memikirkan tentang dirinya sendiri. Jadi ini maaf ya, bukan berarti saya ngajarin seperti ini. Kalau saya ngajarin seperti ini sebenarnya untuk banyak ulama ini udah disebut sebagai kemusyrikan. Tapi saya sebut untuk memperkenalkan saja emanasi itu begini. Syukur-syukur kalau barangnya semua nggak paham gitu. Tapi gini, dalam emanasi Al-Farabi itu Tuhan itu berpikir tentang dirinya sendiri. Maka dari pikiran Tuhan tentang dirinya sendiri yang esa, memikirkan tentang dirinya sendiri yang esa, maka memunculkan dua hal. Dia yang memikirkan tentang dirinya sendiri dan pikiran itunya. Jadi hasil dari pikirannya dan pikirannya sendiri. Dari pikirannya sendiri memunculkan pikiran yang lain. Dari pikiran tentang dirinya sendiri memunculkan alam semesta. Dan dari memunculkan alam semesta ini nanti memunculkan begini-begini, dia simbolkan dengan planet-planet. Jadi akhirnya terpecahkan secara spekulatif, secara mistik ya, spekulasi mistik gitu, bahwa Tuhan yang tunggal pada akhirnya bisa menjelaskan, bisa menciptakan sesuatu, bisa menyebabkan sesuatu yang menjadi jamak gitu. Nah, tapi inilah yang kemudian diambil teorinya oleh Abu Yazid Al-Bustami. Atau ada kemungkinan Abu Yazid Al-Bustami lah yang telah memberikan penjelasan kepada Al-Farabi, karena mereka itu hidupnya hampir-hampir sejaman gitu. Ada kemungkinan mereka itu pernah bertemu. Nah, di dunia tasawuf pada waktu itu tuh ada jenis tasawuf yang disebut sebagai tasawuf mabuk atau tasawuf gila yang diawali oleh Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah itu salah satu doktrinnya itu atau salah satu kata-katanya yang kemudian dijadikan quotes itu adalah, dan dipakai sama Ahmad Dhani, sesungguhnya cinta yang dicinta dan sang cinta yang mencintai, yang dicintai dan cinta itu sendiri adalah satu. Jadi dia kene gitu. Karena ketika kita sudah mencintai maka dia sudah melebur, wah, dan panjang lah, gak usah dibahas. Tapi dari situ muncullah sebuah teori yang tadi itu. Jadi ajaran tasawuf yang imanen itu, yang berlebihan, yang agak gila itu, kemudian bersatu dengan pikirannya Al-Farabi bahwa alam semesta ini diciptakan dalam pikiran Tuhan. Artinya apa? Konsekuensi dari alam semesta ada dalam pikiran Tuhan adalah kita sendiri adalah Tuhan. Konsekuensi logisnya gitu. Makanya orang-orang yang itu tuh, orang-orang yang sufi mabuk itu, ketika berzikir itu gila. Kalau kita berzikir kan mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Ini berzikir jadi gila gitu. Jadi Abu Yazid Al-Bustami itu kalau berzikir itu Subhani, 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 Maha suci aku, Maha suci aku, Maha suci aku. Jadi muridnya nanya, Ustadz, kok Maha suci aku sih? Hah? Saya menyebutnya Maha suci Allah kok. Itu barusan Maha suci aku.
Karena maksudnya Allah tuh aku, saya. Ya, siapa? Emang kan saya dan Allah. Karena saya mencintai Allah dan Allah mencintai saya, maka saya dan Allah adalah satu. Ya itu, tapi udah mikir lagi, nanti kalau kamu dengar saya ngomong kayak gitu, penggal saya. Jadi Abu Yazid itu kalau udah lagi sadar, minta dipenggal. Tapi kalau lagi dalam tanda kutip dia gilanya, dia ngomong gitu lagi. Subhani, Maha suci aku. Jadi bahkan dia pernah pas lagi kajian kayak gini, tiba-tiba dia nyeletuk. Saya tuh dulu pernah nyari-nyari Allah, gak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya saya naik ke langit ke-7, gak ketemu juga. Ternyata di situ ada arasy. Saya buka, ada tabirnya di situ. Saya buka, ada singgasananya. Iya, ada arasnya yang tadi. Gak ada siapa-siapa di situ. Ya udah, saya duduk di singgasana itu. Ternyata itu adalah singgasana Allah. Dan saya duduk di singgasana Allah. Oh, saya adalah Allah. Gila kan? Tapi iya, kegilaan-kegilaan itu munculnya dari mana? Muncul dari itisol itu. Itisol itu adalah gagasan bahwa karena kita ini tercipta dari pencipta yang dia tidak bisa menciptakan sesuatu tanpa ada bahan yang lain. Jadi kita diciptakan dari bahan yang ada. Bahan yang ada itu apa? Satu-satunya yang ada itu adalah Allah. Berarti kita diciptakan dari bahan, yaitu Allah sendiri gitu. Itu sudah dibantah sama Al-Kindi yang di awal tadi itu. Tetapi di Al-Farabi muncul lagi. Itulah yang saya sebut, walaupun Al-Farabi itu menyelamatkan dalam artian umat muslim dalam diskursus kenabian, tetapi dia akhirnya menjebak kaum muslimin pada pikiran-pikiran bahwa Allah itu adalah kita dan kita itu adalah Allah. Begitu. Dan inilah nanti yang kemudian disanggah oleh Ibnu Sina. Nah, kata Ibnu Sina itu lebay, itu mikirnya nggak usah kayak gitu. Jadi bagaimana kata pikiran Ibnu Sina? Pikiran terbaik untuk memahami Allah itu adalah gunakan definisi negatif untuk menyebut Allah atau sifat-sifat Allah atau sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Gunakan definisi negatif. Jadi maksudnya pakai tidak. Jadi Allah itu apa? Allah tidak terjelaskan. Allah tidak terpahami. Ya, udah kayak gitu maka selesai masalahnya. Nah, tapi Ibnu Sina juga nanti terperangkap pada gagasannya sendiri, yaitu apa? Allah tidak maha mengetahui. Nah, inilah yang kemudian nanti sama Al-Ghazali itu dicap kafir. Ketika Ibnu Sina ngomong kayak gitu, dia murtad. Nah, nanti dibantah lagi sama Ibnu Rushd. Al-Ghazali gak paham itu maksudnya Ibnu Sina, jangan manggil murtad-murtad seenaknya gitu. Nah, tapi dari sini kita muncul akhirnya, kita berhentikan dulu di sinilah daripada pusing ya. Nah, dari sini muncul bahwa filsafat itu pada dasarnya awalnya itu adalah satu hal yang baik, satu hal yang bijak. Karena apa? Karena dia berusaha untuk memberikan penjelasan pada manusia. Dan seluruh orang-orang Mu'tazilah itu berdebat hebat dengan orang-orang Kristen pada waktu itu dan memasukkan banyak sekali mu'alaf itu dalam ranah filsafat, dalam perdebatan itu. Karena apa? Karena dulu itu Kristen sangat takut pada filsafat. Dan ketika akhirnya filsafat diterima di dunia muslim, orang-orang Islam menganggap bahwa doktrin Kristen mah cemen, ditakut-takutin sama filosof aja takut gitu. Tapi pada akhirnya orang-orang Islam pun ada beberapa di antara mereka yang terlalu berlebihan dalam mengkaji masalah filsafat, sehingga banyak di antara mereka yang seperti tadi itu gila gitu. Saya pernah gila juga sebenarnya. Saya nggak usah cerita lah, tapi saya juga dalam waktu dulu pernah gitu dan gila beneran. Jadi nantilah kalau misalkan saya kesini bawa teman kampus saya, kuliah saya, itu saya tuh kuliah sambil tiap hari tuh nge-SMS-in teman-teman saya supaya bunuh saya gitu. Dengan nge-SMS-in aja teman-teman saya, nge-spam gitu ke teman-teman saya, please bunuh saya. tapi itu mana itu ya. Tapi maksud saya adalah filsafat pada bagian tertentu itu sangat penting. Karena apa? Karena filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Kan filsafat itu awal mulanya dari bertanya, kenapa air kayak gini? Nah, muncullah ilmu tentang air, namanya hidrologi. Kenapa lampu nyala? Serap lagi. Karena ada foton di situ. Foton dapatnya dari mana? Muncullah ilmu fisika dan lain sebagainya. Jadi filsafat itu sangat penting
untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Tapi pada akhirnya ketika filsafat membahas sesuatu yang tidak terjelaskan, membahas sesuatu yang benar-benar spekulatif, maka hasil dari filsafat adalah lebih spekulatif lagi. Makanya nanti kalau ada rezeki, ya insya Allah lah, saya akan ada diskusi dengan Pak Rocky Gerung. Kalau misalkan kita bahas yang ini, hayu gitu. Tapi pada akhirnya filsafat itu memunculkan sesuatu yang membuat dia mati di akhirnya. Di zaman sekarang itu banyak ilmuwan-ilmuwan yang menganggap bahwa filsafat itu telah mati. Gara-gara apa? Gara-gara keterbatasannya dalam bernalar tentang spekulasi itu ternyata bertentangan dengan sains. Nah ini sebelum kita loncat ke yang ke depan gitu ya. Jadi misalkan gini nih, ini di dunia filsafat kayak gini nih. Ada dua garis, ada dua titik. Titik itu saya lempar ke sana lurus terus, lurus, gak belok sedikit pun, gak belok berapa derajat pun, gak melengkung sedikit pun, lurus terus. Bisa nggak dua titik ini bertemu? Yang satu dilurusin ke sana terus gitu. Bisa nggak pada ujungnya bertemu? Gak mungkin. Bumi bisa, karena bumi lengkung. Ini mak lurus terus, bisa nggak? Kata filsafat nggak mungkin. Kata sains, itulah yang terjadi. Nah, artinya filsafat dalam hal ini telah rusak gitu. Makanya di buku Hawking itu, Stephen Hawking itu, di kata pengantarnya itu ada sebuah sindiran yang menyakitkan, ya. Filsafat telah mati, ya. Karena dia saintis gitu. Ya, makanya kalau misalkan ada di antara baraya yang menganggap bahwa filsafat itu keren, hebat, iya keren, karena itu adalah landasan berpikir kita, landasan untuk mendapatkan pengetahuan, dan tidak ada satupun ilmu pengetahuan di dunia yang tidak didasarkan pada filsafat. Dan pada dasarnya sebagian besar agama di dunia itu muncul dari filsafat, atau setidaknya dengan penalaran filsafat. Tapi pada akhirnya filsafat juga memiliki kelemahan, yaitu bahwa dia spekulasi, olahraga otak doang. Jadi misalkan gini, ada pertanyaan filosofis yang sering diulang-ulang gitu. Bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Bisakah Tuhan menciptakan batu yang nggak bisa diangkatnya gitu? Itu kan pertanyaan yang katanya mengganggu orang-orang yang beriman gitu. Ya kalau misalkan ketemu sama saya jawab misalkan bisa gitu. Ya mau terus dia bilang, loh bisa berarti Tuhan nggak ini? Ya urusan, kan kita nggak bisa membuktikannya. Sebut aja bahwa Tuhan itu bisa, atau sebut aja Tuhan nggak bisa. Ya pada akhirnya kita nggak bisa membuktikannya, kita tidak bisa menghasilkan apapun dari situ gitu. Dan akhirnya apa? Kalau misalkan kita tidak bisa membuktikannya, berarti aksiologisnya nggak ada gitu. Ya buat apa kita membahas sesuatu yang kita nggak bisa membuktikan itu gitu? Ya, hanya untuk olahraga otak aja. Oh gini, oh gini. Ya terus buat apa gitu? Kan filsafat yang dasar itu adalah ini kenapa begini? Memunculkan sains itu ada, penting. Karena apa? Empiris, terbukti. Nah, kalau filsafat ketuhanan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Kalau bisa, berarti Tuhan bisa dua. Kalau tidak bisa, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Misalkan ada pertanyaan kayak itu, ya jawab aja terserah kamu nanti. Ya mentok-mentok sendiri. Itu kan sebenarnya konsepsi-konsepsi kita aja tentang Tuhan kan. Tuhan yang aslinya gak tersentuh dalam bukti, gak tersentuh dalam spekulasi, gak tersentuh dalam apa-apa. Ya itu cuma untuk olahraga aja gitu. Ya pada akhirnya kita mentoknya di situ gitu. Makanya ada sindiran daripada para saintis yang menyebut bahwa filsafat itu sebenarnya sekarang sudah mati gitu. Apalagi kalau misalkan baca bukunya Dawkins itu, ya dia filosof, tapi ketika berbenturan dengan sains kan gak bisa sesuatu yang rasional itu berbenturan dengan empirisme dan dia menang gitu. Susah. Gitulah. Apa saya tadi ngomongnya terlalu ini ya. Saya tuh berusaha menyederhanakan gara-gara ini banyak yang terkantuk-kantuk. Punten pisan ya.